Di video kali ini kita akan membuat sunflower granny square mulai dari coklat, kuning, hijau, hingga lapisan akhirnya yaitu warna hitam. Dan ini adalah hasil akhirnya. Di sini saya pakai benang katun kecil dan hook 1,25 mm. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dengan warna coklat ini. Seperti biasa kita membuat simpul. Terserah saja teman-teman punya cara buat simpul nih seperti apa. Kalau saya seperti ini. Kemudian buat 5 kali rantai. Setelah membuat 5 kali rantai, kemudian gabungkan chain kelima ini dengan chain yang pertama kita buat dengan membuat single crochet. Setelah menggabungkan dengan sisi sebelah, buat rantai 3 kali. Setelah itu, buat 11 kali double crochet di stitch yang sama, yaitu di center yang tadi kita buat lingkaran itu. Nah, jadi 3 chain yang pertama itu dihitung sebagai 1 double crochet. Nah, jadi untuk baris pertama ini kita akan membuat hanya 11 double crochet, tetapi jumlahnya ada 12 double crochet dihitung dengan 3 rantai. Setelah sampai ke double crochet ke-11, kemudian gabungkan dengan membuat slip stitch di chain ketiga. Jadi dari chain yang pertama tadi kita buat 3 chain itu kita hitung dari bawah sebanyak 3 kali. Oke, setelah membuat slip stitch, untuk memulai baris berikutnya kita buat rantai sebanyak 3 kali. Nah, seperti yang sebelumnya, 3 rantai ini dihitung sebagai 1 double crochet. Kemudian buat 1 double crochet lagi di stitch yang sama dengan rantai yang tadi kita buat. Nah, jadi untuk baris kedua ini kita akan isi setiap stitch dengan 2 kali double crochet. Kenapa tadi di stitch pertama kita cuma isi 1? Jadi karena kita sudah punya 3 kali rantai, itu dihitung sebagai 1 double crochet, jadi kita hanya butuh 1 double crochet lagi. Tetapi untuk stitch berikutnya kita akan isi dengan 2 kali double crochet. Jadi untuk baris kedua ini akan berjumlah 24 double crochet, tetapi kita hanya cukup menambahkan 23 double crochet saja. Oke, setelah sudah sampai ke double crochet ke-23, kemudian sambungkan atau gabungkan dengan membuat slip stitch di chain ketiga di awal chain yang tadi kita buat. Kemudian gunting benangnya dengan menggunakan gunting. Oke, jadi untuk lapisan pertama sudah jadi. Lanjut dengan lapisan berikutnya yaitu warna kuning. Nah, di sini saya akan masukkan benang kuning ini. Dan kemudian saya akan buat ikatan biasa. Jadi masukkan seperti ini dan kemudian ikat seperti biasa ya. Jadi cuma buat ya ikatan biasa saja. Oke, kemudian kencangkan. Nah, kemudian kita akan tusuk jarumnya di stitch yang tadi, tarik benangnya, kemudian buat rantai sebanyak 3 kali. Nah, setelah buat rantai sebanyak 3 kali, buat double crochet tetapi tanpa melepaskan benang apapun. Nah, seperti ini. Kemudian tarik benang lagi, masukkan ke lubang, kemudian tarik melewati stitch yang tadi. Kemudian tarik benang melewati semua lubang yang ada di jarum. Nah, di sini kita hanya butuh 2 kali double crochet saja.
Di sini rantai 1 kali, kemudian buat 3 kali seperti yang tadi kita buat. Jadi ambil benang melewati stitch seperti ini, kemudian ambil benang lagi melewati stitch lagi 2, kemudian ketiga ambil benang lagi melewati stitch lagi, ini yang ketiga kalinya, kemudian ambil benang lagi dan melewati semua benang yang ada di hakpen atau hook, kemudian rantai 1 kali. Nah, jadi buat hal yang sama, terus lanjutkan hingga memenuhi 24 stitch. Jadi ambil benang, masukkan ke stitch, ambil benang lagi melewati stitch. Kalau sudah 3 kali, ambil benang lalu lewati semua lubang yang ada di hook. Oke, jika teman-teman sudah sampai di stitch terakhir, gabungkan dengan membuat slip stitch di chain ketiga. Nah, seperti ini, kemudian lanjut membuat 3 kali rantai untuk memulai baris berikutnya. Seperti biasa, 3 kali rantai ini dihitung sebagai 1 double crochet. Nah, kemudian buat double crochet lagi di stitch ini, yang tadi yang ada rantainya. Jadi tarik benang, kemudian lewati 2 lubang yang ada di hook. Nah, jadi akan tinggal tersisa 2 lubang. Ambil lagi, lewati stitch lagi, tarik, kemudian lewati 2 lubang, tersisa 3 benang di hook. Kemudian ambil lagi, tusuk lagi, dan ambil lagi, lewati 2 lubang lagi, tersisa 4 benang. Kemudian ambil benang lagi dan lewati 4 benang yang ada di hooknya, kemudian rantai 1 kali. Lakukan hal yang sama, tetapi kita akan buat 4 kali di sini. 1, tersisa 2 benang, 2, lepas 2 benang, tersisa 3 benang, ambil lagi, tusuk lagi, lepas 2 benang, tersisa 4 benang, kemudian ambil lagi, tusuk lagi, lepaskan 2 benang, tersisa 5 benang, kemudian ambil benang lagi, lewati 5 benang yang ada di hakpen, kemudian buat rantai 1 kali. Lakukan terus hal yang sama sampai stitch yang terakhir. Oke, ketika teman-teman sudah sampai ke stitch 24, kemudian gabungkan dengan membuat slip stitch di chain ketiga. Setelah itu potong benang sisanya. Karena untuk baris kedua kita akan memakai benang warna hijau. Oke, untuk lapisan ketiganya kita akan memakai warna hijau. Nah, jadi seperti tadi, jadi kita akan menyambungkannya. Terserah teman-teman mau ikatnya di mana saja, di stitch yang mana saja, itu terserah saja, itu bebas. Nah, jadi ini saya pilih 2 stitch sebelum
stitch akhir yang tadi saya buat supaya nanti saya bisa tutup benangnya. Jadi saya pilihnya itu sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman pilih sesudah juga itu terserah teman-teman saja. Ikat seperti biasa, kencangkan. Nah, kemudian tusuk hakpennya seperti yang tadi kita buat. Kemudian nanti tarik benang melewati stitch. Dan kemudian kita buat rantai sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita buat 2 kali triple crochet seperti ini, 2 kali putar, tusuk. Kemudian ambil benang melewati stitch. Kemudian ambil benang melewati 2 lubang. Ambil benang lagi melewati 2 lubang lagi. Kemudian ambil benang melewati 2 lubang tersisa. 2 kali putar lagi. Tusuk jarum melewati stitch, ambil benang, lewati 2 lubang yang ada di hakpen, ambil benang lagi, lewati 2 lubang lagi, dan ambil benang lagi, lewati 2 lubang tersisa. Kemudian buat 3 kali double crochet di stitch berikutnya. Oke, setelah itu buat half double crochet, ambil benang, lewati stitch berikutnya, ambil benang lagi, lewati 3 lubang benang yang ada di jarum. Nah, itu disebut half double crochet. Ambil benang, lewati stitch, kemudian ambil benang lagi, lewati 3 benang yang ada di jarum. Ambil benang, kemudian lewati stitch, ambil benang lagi, lewati 3 lubang benang yang ada di jarum. Nah, kemudian di stitch berikutnya buat 3 kali single crochet. Kalau 3 kali single crochet ini gampang ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru dalam merajut, teman-teman bisa melihat saya punya tutorial untuk dasar-dasar merajut ini seperti double crochet, single crochet, half double crochet. Untuk triple crochetnya saya belum bikin, nanti mendatangnya saja. Nanti kalau misalnya teman-teman mau, saya akan bikin. Nanti teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar. Untuk sudutnya di sini agak berbeda. Setelah buat 3 kali triple crochet, buat rantai 3 kali seperti ini, kemudian buat 3 kali triple crochet lagi. Nanti di belakangnya saya akan kasih tunjuk versi pelannya. Di sini saya bikin agak cepat, jadi nanti saya kasih tunjuk versi pelannya di bagian sudut akhir. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lanjut. Jadi ingat teman-teman, untuk sudutnya ini nanti buat 3 kali triple crochet, kemudian 3 kali rantai, dan kemudian 3 kali triple crochet lagi. Jadi saya akan balik ketika sampai di sudut terakhir.
Oke, saya sudah sampai di stitch terakhir. Nah, dan di sini saya akan buat 3 kali triple crochet di stitch awal tadi. Jadi tadi saya sudah putar 2 kali, kemudian sambil benang lewati 2 lubang benang, ambil benang lagi, lewati 2 lubang benang lagi, dan ambil benang lagi, lewati 2 lubang benang lagi. Terus lakukan hal yang sama sebanyak 3 kali. Oke, setelah membuat 3 kali triple crochet, buat rantai 3 kali untuk membentuk sudut. Setelah itu, gabungkan dengan slip stitch di rantai keempat dari rantai pertama yang tadi kita buat. Seperti biasa, potong benangnya seperti ini. Kemudian, oke, lapisan ketiganya sudah jadi. Finally, kita di lapisan terakhir, lapisan warna hitam. Nah, jadi seperti biasa, kita akan gabungkan benang hitam ini dengan membuat ikatan di mana saja, di stitch mana saja, tetapi saya akan pilih di sini di sudut sini yang lubangnya besar ini. Jadi saya akan ikat di situ. Oke, setelah mengikat, seperti biasa kita buat rantai sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian karena ini sudut, kita akan buat 2 kali double crochet karena kita sudah punya 3 kali chain sebagai double crochet pertama kita. Jadi kita hanya butuh 2 kali double crochet saja. Nah, teman-teman ingat ini karena sudut, jadi nanti kita akan isi lagi di bagian akhirnya ini dengan 3 kali double crochet lagi. Oke, lanjutkan dengan membuat 3 kali double crochet di stitch berikutnya dan stitch berikutnya dan seterusnya. Nah, jadi untuk baris atau lapisan yang hitam ini kita hanya menggunakan 3 kali double crochet di setiap stitchnya, kecuali di sudut ya. Kalau di sudut itu kita akan buat 6 kali double crochet plus 3 kali rantai. Oke, jadi lanjutkan dengan membuat 3 kali double crochet di setiap stitchnya. Jadi saya akan balik ketika sampai di sudutnya. Oke, ini saya sudah sampai di sudutnya. Jadi saya akan buat 3 kali double crochet di stitch yang ada di ujung ini. Ini adalah double crochet kedua. Dan kemudian double crochet ketiga. Setelah itu buat 3 kali rantai seperti ini. Dan kemudian buat 3 kali double crochet lagi di stitch yang sama. 1, 2, 3. Jadi fungsinya kita buat 3 rantai itu ya supaya bisa membentuk sudut, teman-teman. Oke, jadi teman-teman bisa lanjutkan seperti biasa, yaitu dengan membuat 3 kali double crochet di setiap stitchnya sampai nanti saya balik kalau misalnya sudah sampai di stitch terakhir.
Oke, ini kita sudah sampai di stitch terakhir. Kita buat 3 kali double crochet. 1, 2, dan ketiga. Kemudian kita buat rantai sebanyak 3 kali. Oke, kemudian seperti biasa gabungkan dengan membuat slip stitch di rantai ketiga. Seperti biasa, kita akan memotong sisa benang ini. Dan voila, sunflower granny square sudah jadi. Jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Teman-teman bisa aplikasikan granny square ini ke apa saja yang teman-teman mau. Jadi sekian tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.